Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing beberapa tempat makan di Kyoto yang kebetulan kemarin gue sempet cobain. Ada beberapa yang memang gue udah pernah review sebelumnya di video-video yang gue sempet upload beberapa tahun lalu. Dan sekarang ada beberapa tambahan yang baru dan juga mungkin sedikit update ya. Karena ada beberapa yang harganya naik beda dengan beberapa tahun lalu. Oke, yang pertama ini Yayoi Ken. Ini kebetulan restorannya ada di deket penginapan tempat gua nginep. Jadi gua cobain dan di sini pilihan menunya cukup banyak dan harganya itu juga banyak yang di bawah 1000 yen. Jadi ini menurut gua worth it banget. Soalnya seperti yang teman-teman lihat ini ada menu-menu yang harganya cuma 600-an yen dan ini udah full ya. Jadi udah sama nasi dan juga udah dapet side dish juga. Nah ini gue kebetulan pilih yang pork katsu dan ini datangnya udah satu set kayak gini. Untuk air minum karena dapet air putih gratis jadi gue nggak beli minum lagi. Nah ini dia pork katsunya, menurut gue dagingnya cukup tebal. Ini dikasih saus untuk cocolan juga. Ini nasinya menurut gue enak sih, nasinya pulen gitu dan ya khas nasi Jepang lah. Kalau yang ini miso soup dan ini juga dapet kayak semacam saus tartar gitu. Nah, kalau misalnya dagingnya masih ada tapi nasinya udah habis, teman-teman bisa free refill nasi. Ini teman-teman bisa refill sesuai dengan yang teman-teman mau. Jadi ini jumlah nasi yang di refillnya ini bisa kita pilih. Untuk Yayoi Ken ini cabangnya cukup banyak, jadi teman-teman bisa cari aja di Google Maps. Oke, next yang ini adalah Zundoya Ramen. Ini ramen yang cukup sering gua kunjungin kalau ke Jepang, alternatif dari Jiran. Karena di sini ramennya pedas, ini yang gua suka. Untuk ini non halal ya, karena chashu itu dari pork. Tapi ini asli enak banget sih, khususnya buat teman-teman yang suka pedas. Selanjutnya ini ada makanan ringan ya. Ini bapau dan juga siomay, tapi ini juga non halal karena daging itu daging pork. Tapi ini bapau dan siomay ini cukup terkenal ya. Ada beberapa cabang juga baik di Kyoto maupun di Osaka. Ini gua kebetulan yang di Kyoto Station. Ini rata-rata orang yang beli itu untuk take away ya karena memang nggak ada tempat untuk dine in-nya. Nah ini gue beli yang dua bapau. Ini bapaunya cukup besar ya ukurannya. Dan kebetulan gue selalu bawa sambal ya dari Indonesia. Nah ini untuk yang siomaynya. Ini siomaynya itu isi 6. Dan satu piece-nya itu memang gede-gede banget. Totalnya ini gue beli seharga 870 yen. Dan ini udah kayak makan main course satu kali sih. Dan ini buat yang teman-teman belum tahu, ini ternyata wasabi. Awalnya gue kira kayak mustard kan, tapi ternyata ini ada wasabinya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bisa makan yang non halal, teman-teman wajib banget cobain ini karena ini siomay babinya ini enak banget. Ini dagingnya tebel dan juicy juga. Jadi bisa dibilang ini kulitnya tipis banget, lebih banyak sama dagingnya. Kalau misalnya mungkin siomay-siomay di Indonesia lebih tebal sama kulitnya, dagingnya sedikit. Kalau ini kebalik. Selanjutnya ini bapaunya, ini gue udah cobain sebelumnya dan ini masih ada satu lagi. Gue mau makan lagi. Ini paling enak memang pakai sambal ya. Pokoknya kalau misalnya gue traveling itu gue selalu bawa sambal sachet kayak gitu. Soalnya memang kayak ada yang kurang gitu kalau misalnya nggak pakai sambal. Nah untuk bapaunya ini bawahnya itu alasnya itu pakai dari semacam bambu kali ya. Jadi bukan seperti di Indonesia biasa kan pakai kertas minyak gitu ya. Nah ini kayak semacam bambu tapi tipis.
Untuk bapaunya sendiri ini isi dagingnya ini cukup banyak ya. Walaupun memang bannya juga banyak, tapi ini bannya itu menurut gua empuk ya, enak. Selanjutnya ini highlight katsu sando. Ini dia jual roti lapis gitu, ada isi daging katsu. Dan ini nanti bakal gua spill lokasinya di belakang ya untuk lokasi mapsnya. Nah ini ada beberapa paketan juga dengan kopi. Atau teman-teman bisa beli sandonya aja. Nah buat teman-teman yang belum tahu kenapa disebutnya sando, ini sebetulnya aslinya itu dari kata serapan dari sandwich. Cuman orang Jepang biasa nyebutnya sandoichi. Jadi ini sando itu ya sandwich gitu. Cuman ini ada perbedaannya itu tengah-tengahnya itu pakai chicken katsu. Nah ini juga dapat kayak sayur gitu ya. Ini sayurnya sayur kol. Nah di atas sayur kolnya tadi ini ditaruh chicken katsunya. Selanjutnya ini dikasih saus ya, kayaknya ini tomato sauce sih. Nah ini karena gue order yang cheese, jadi ini ada tambahan lagi mozzarella cheese yang pastinya bikin tambah enak ya. Dan ini mozzarella cheese-nya juga banyak ya, nggak pelit. Nah ini gue beli yang paketan sama kopi, tapi kalau boleh saran kayaknya mendingan gak usah beli kopinya deh. Soalnya kopinya B aja, dan harganya juga cukup mahal. Mendingan teman-teman beli sandonya aja. Ini sandonya menurut gue enak, dan ini dia lokasinya. Selanjutnya ini ada Kamukura, ini dia jual noodle and soup. Jadi dia sebutnya soup with noodles sih, sama aja lah. Nah ini yang bikin cukup unik ya. Ini tuh betul-betul gede banget porsinya. Karena teman-teman bisa lihat tadi ya pas di awal, itu hampir segede tangan gue, lebih gede sih malah. Dan ini dagingnya banyak, gue memang pilih yang dagingnya banyak. Ini dagingnya pork juga, jadi buat teman-teman yang bisa makan non halal, gue saranin banget buat teman-teman cobain ini. Kamukura ini cabangnya cukup banyak, ini gue cobain yang di Kyoto, tapi di Osaka juga ada, kayaknya di kota-kota lain juga ada. Jadi teman-teman bisa search aja di Google Maps untuk Kamukura ini lokasinya karena cukup banyak. Ini gue spill beberapa menunya dan belinya seperti biasa lewat mesin tiket kayak gini. Nah oke, segitu dulu rekomendasi makanan untuk di Kyoto dari gua. Kalau misalnya teman-teman ada yang udah sempet ke Kyoto dan udah cobain rekomendasi gua, teman-teman boleh komentar di bawah gimana menurut teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.